adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ceritain Kak, proses ibadah dengan keluarga di sini Pak. Iya, alhamdulillah kami tiba tadi pagi Jumat dini hari di Jeddah, kemudian langsung kita menuju Mekah. Sampai di Mekah sudah menjelang jam 6 pagi. Kemudian dari situ kita langsung masuk ke guest house. Setelah kita bersiap lalu menunaikan umroh. Alhamdulillah kita tadi selesai umroh, lanjutkan dengan menunggu saat masuk sholat Jumat. Jadi kita Jumatan di Masjidil Haram. Pak, perjalanan bersama siapa saja? Kami sekeluarga. Jadi saya bersama dengan anak-anak, mantu, istri, dan kita bertujuh. Alhamdulillah lancar. Dan di sini juga disambut dengan amat baik. Jadi kami merasa bersyukur sekali. Pak, sini sama siapa aja Pak bisa cerita? Nah, dengan keluarga, kami lengkap semuanya. Jadi berangkat sekeluarga. Alhamdulillah tadi juga umroh sekeluarga, lancar semuanya. Alhamdulillah. Perjalanan ke sini gimana Pak? Dan kita tahu nih, ini jutaan orang ya, ini paling banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Memang terasa sekali tadi di Masjidil Haram. Ketika kita sa'i itu penuh, padat juga waktu tawaf tadi. Tapi kita menikmati. Jadi kepadatan itu semua tidak mengurangi hikmatnya kegiatan ibadah tadi. Jadi umrohnya tadi lancar dan kita bersyukur sekali bahwa bisa mendapatkan panggilan haji tahun ini. Ada kegiatan lain nggak selain ibadah? Misalnya mungkin ada kegiatan bertemu dengan pihak kerajaan atau apa gitu? Ada rencana beberapa pertemuan, tapi nanti saja kalau semuanya sudah jalan nanti saya laporkan. Pak, ini kan banyak warga negara Indonesia Pak. Antusiasnya seperti apa mereka Pak? Oh luar biasa, kita senang sekali. Ketemu dengan dari mulai Kazakhstan, Maroko, Uganda, Indonesia. Jadi ini memang betul-betul sebuah forum global. Haji ini kan pertemuan global yang udah ribuan tahun ya. Dan tentu saja ketemu dengan jamaah Indonesia banyak sekali. Terasa kalau saya jamaah Indonesia itu tertib, rapi, itu khas ada yang jamaah kita. ngeluh nggak Pak nih kita di sini kenapa gitu? Ada nggak Pak kayak gitu? Nggak ada. Jamaah haji jarang ngeluh. Jadi rata-rata mensyukuri semuanya. Pak Anies, di sini banyak tempat yang mustajab. Ada doa-doa khusus tidak yang dipanjatkan di sini Pak? Doa untuk Indonesia, doa untuk Indonesia lebih baik, Indonesia lebih adil, masyarakatnya lebih makmur, insya Allah negeri yang mendapatkan keberkahan dari Allah. Itu doanya. Tentu doa buat keluarga juga. Itu aja. Pak, himbauannya untuk masyarakat Indonesia apa Pak di tengah ibadah haji terik seperti ini Pak? Ya banyak lansia ya kita tahu Pak ya. Doakan agar seluruh jamaah haji Indonesia diberikan kesehatan karena memang suhunya panas sekali. Teriknya luar biasa, tapi insya Allah semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan. Dan kami juga mendoakan yang di tanah air, insya Allah semuanya selalu sehat. Dan bagi yang belum mendapatkan kesempatan haji, kami mendoakan insya Allah akan dapat panggilannya untuk menunaikan haji pada waktunya. Kali ini, Saudara, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengaku ajak dengan satu nama bakal calon wakil presiden. Nama pendamping Anies akan diumumkan sepulang haji dari Arab Saudi. Karena sudah mengantongi satu nama bakal calon wakil presiden, Anies meminta tim pemenangan untuk tidak lagi membahas bakal cawapres. Tim diminta mulai membahas strategi pemenangan dan taktis pelaksanaan. Bakal calon wakil presiden untuk Anies merupakan hasil 5 nama yang beredar. Kemudian dikerucutkan menjadi 3 nama dan kini sudah final. Mudah-mudahan demikian dan memang setelah kembali dari haji itu kan artinya waktunya makin dekat dengan pendaftaran ya, dan itu saya kira waktu yang baik lah. Nah, kita lihat nanti seperti apa. Laki-laki atau perempuan Pak nanti cawapresnya? Katanya kata orang bijak, mystery is power gitu. Jadi jangan semua dikemukakan lah gitu. Dari internal koalisi atau dari luar internal koalisi Pak?
Internal apa luar kalau Kan tadi Pak Anies mengatakan sudah jangan lagi membahas soal cawapres. Jadi kita bahas yang lain-lain aja gitu. Informasinya cewek, Pak. Ada yang lain? Pertanyaan lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat EJTNA semua, Pak Anies melaksanakan ibadah haji sekitar 2 minggu lah ya kurang lebih. Nanti sepulang dari sana mudah-mudahan Pak Anies semakin segar, semakin mantap, semakin optimis ya. Tentu ini harus dijaga juga oleh kita semua, karena kabarnya adalah bahwa sepulang Pak Anies berhaji nanti ini sudah disiapkan waktu dan tempat dan tentu orangnya untuk mengumumkan cawapres. Dan kita masih ingat kodenya tempo hari ya, cawapresnya ini akan mengejutkan. Nah, kan kita sebagai pendukungnya Pak Anies tentu boleh dong berharap ya, atau mencoba menebak, menerka siapa yang dimaksudnya. Yang mengejutkan itu siapa? Erlangga dan Golkar kemana? Ganjar, PDIP pasti juga tidak akan memilih Erlangga. Kenapa? Sama dengan Sandiaga Uno, berpotensi untuk menjadi besar di pemilu setelahnya dan akan menggerus partai terbesar hari ini. Jadi siapa yang akan dipilih oleh PDIP dan Ganjar? Ya mudah kita lihat. Gayanya Pak Ganjar itu sudah sama persis dengan Pak Jokowi. Bahkan sebagian kalangan bilang itu KW2-nya Jokowi. Artinya apa? Cara-cara yang ditempuhnya akan sama. Framing pencitraan yang dilakukannya mirip. Jadi untuk cawapres pun ya kurang lebih begitu. Polanya akan sama seperti Jokowi memilih Ma'ruf Amin. Jadi Ganjar dan PDIP akan memilih cawapresnya orang yang sudah berusia lanjut, yang tidak memiliki kekuatan, tapi dia punya pasar yang besar. Dia punya masa yang bisa dipengaruhi dengan besar. Ya siapa lagi kalau nggak dari NU? Kode PKB ini ya. Partai Golkar menanggapi soal kode dari PKB kepada partai politik lain yang mau bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk mendukung duet Prabowo Subianto dengan Muhaimin Iskandar alias Caimin di Pilpres 2024 mendatang. Konon pengen dipanggilnya sekarang bukan Caimin lagi, Gus Muhaimin. Sebagaimana diketahui, Golkar menjadi salah satu partai yang disebut bakal bergabung dengan KKIR dengan membentuk koalisi permanen termasuk juga dengan PAN. Menyikapi hal itu, Sekjen Partai Golkar, Lodwig Fredrik, namanya susah dibaca ya, mengatakan bahwa pihaknya belum menerima adanya sinyal itu dari PKB. Padahal PKB sudah jelas-jelas ya dari awal asalnya cawapres, kan begitu ya. Dengan siapapun asal Muhaimin cawapres. Jadi susah kalau sudah begitu. Saya nggak tahu ya, namanya Caimin kan pasti ada urusan internal mereka gitu. Ya, disampaikan kepada awak media Selasa kemarin. Meski demikian terkait dengan Pilpres, Lodwig gimana bacanya ya, menegaskan kalau Partai Golkar masih tetap konsisten dengan hasil Rapimnas Partai Golkar 2021 lalu, di mana dalam hasil tersebut memutuskan kalau calon presiden yang bakal diusung oleh Golkar yakni Erlangga Hartarto selaku ketua umum partai. Nah yang menarik, yang paling mungkin terus kemana kan tadi kita bicarakan, Erlangga ini ke Prabowo terkunci, ke ini rasanya tidak ketemu kesamaannya, frame-nya dengan PDIP. Yang paling mungkin adalah bergabung dengan koalisi perubahan. Karena tidak ada barrier yang besar seperti ketika Golkar mau masuk ke KKIR, seperti Golkar mau masuk ke PDIP. Barriernya besar-besar. Yang tidak besar itu, yang tidak besar ya, karena pasti barrier selalu ada di politik ya. Hambatan selalu ada. Yang paling kecil itu ya di koalisi perubahan, membuka diri, termasuk cawapresnya. Nah kita dengar pulang Pak Anies berhaji, insya Allah akan segera mengumumkan nama cawapresnya. Kemudian akan melakukan
roadshow bersama-sama. Kalau kemarin Pak Anies kan dengan PKS saja, dengan Demokrat saja, dengan Nasdem saja. Nah, nanti ini hari ini sedang dirancang bagaimana itu bisa dilakukan bersama-sama ke daerah-daerah. Keren sekali itu ya. Nah, saya sebagai orang yang setiap hari bicara tentang politik kayak di podcast ini, di YouTube ini, tentu mulai bisa melihat-lihat beberapa indikasi ya. Belum tentu benar, tapi ya ini menjadi sebuah diskusi warung kopi saja lah ya. Kita lihat kebenarannya nanti. Mungkin Cawapres Anies adalah Erlangga Hartarto dengan Golkar bergabung ke koalisi perubahan yang sekarang oleh tim 8 sedang dibahas dengan intens bahwa akan dilakukan pengumuman sepulang Pak Anies dari berhaji 2 minggu lagi, siapa nama cawapresnya, dideklarasikan di mana, dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira komposisi 3 partai plus Golkar jadi 4 partai ini akan semakin menguatkan koalisi perubahan untuk persatuan. Bagaimana dengan Demokrat? Saya kira sudah clear juga statementnya, berkali-kali dari petinggi Demokrat sudah bilang bahwa kita dukung capresnya Anies Baswedan meskipun cawapresnya bukan AHY. Kami sih sebagai pendukung Pak Anies, intinya mau siapapun cawapresnya kita dukung habis-habisan. Kalau betul Pak Erlangga bergabung dengan koalisi perubahan, selamat bergabung. Kalau tidak, kita akan terus berjuang dengan apapun yang ada ya. Kita tidak akan terlalu berharap, karena harapan itu kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya melakukan segala upaya yang bisa kita lakukan dalam konteks kita sebagai manusia, memaksimalkan ikhtiar. Kurang lebih begitu ya. Terima kasih sudah membersamai saya di diskusi pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.